Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, sehat, alhamdulillah. Semoga kalian semua semangat belajar ya. Baik, Bu Guru. Karena hari ini kita akan menjelajahi kisah hebat umat Islam di masa lalu. Baik, Bu Guru. Sebelum mulai, hari ini kita pastikan semua sudah siap belajar ya. Siap, Bu Siapa Guru. yang belum membawa buku SKI-nya? Sudah semua, Bu Guru. Minggu lalu kita sudah belajar tentang perkembangan Islam di Bani Abbasiyah. Nah, kali ini kita akan lanjut melihat bagaimana Islam berkembangnya di Eropa, tepatnya di Andalusia Spanyol. Siapa yang pernah mendengar kata Spanyol? Saya, Bu Guru. Tahukah kalian bahwa dulu negeri ini pernah diperintah oleh umat Islam berabad-abad? Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana Islam berkembang di Andalusia, apa yang membuatnya maju, dan apa penyebab kemunduran Islam di Andalusia. Siapa yang pernah mendengar kata Spanyol? Saya, Bu Guru. Boleh dijelaskan? Baik, Bu Guru. Jadi, Spanyol adalah sebuah negara yang terletak di Eropa bagian barat daya, tepatnya di semenanjung Iberia bersama dengan Portugal. Ibu kotanya adalah Madrid dan negara ini berbatasan langsung dengan Prancis di utara serta Laut Tengah di selatan. Spanyol terkenal sebagai negara yang indah, hangat dan penuh sejarah. Wilayah Spanyol bagian selatan dikenal dengan nama Andalusia, tempat berkembangnya peradaban Islam yang sangat maju pada abad ke-8 sampai abad ke-15 Masehi. Benar sekali. Sebelum kita mulai, yuk duduk dengan rapi dan siapkan buku SKI kalian. Baik, Bu Guru. Ibu ingin melihat semua wajah ceria hari ini. Siapa siap belajar dengan semangat? Saya, Bu Guru. Baik. Ingat ya, selama kegiatan berlangsung, kita saling menghormati pendapat teman dan tidak memotong pembicaraannya. Baik. Kalau ingin bertanya, silakan angkat tangan terlebih dahulu ya. Ya, Bu Guru. Siapa ingin berbagi pendapat tentang penyebab kemajuan Andalusia? Belum, Bu Guru. Belum tahu, Bu Guru. Baik, Ibu akan menjelaskan ya faktor-faktor kemajuan Islam di Andalusia ya. Pertama, pemerintah yang kuat dan stabil, khalifah pemimpin dengan adil, bijaksana dan menegakkan hukum Islam. Pemimpin-pemimpin seperti Abdurrahman Ad-Dakhil dan Abdurrahman III sangat memperhatikan kemakmuran rakyat dan kemajuan ilmu pengetahuan. Kedua, perhatian terhadap ilmu pengetahuan dan pendidikan. Didirikannya madrasah, perpustakaan, dan universitas Cordova dan kota lainnya. Buku-buku ilmu pengetahuan diterjemahkan ke bahasa Arab dari bahasa Yunani, Latin, dan Persia. Muncul ilmuwan besar seperti Ibnu Rushd, filsafat, dan Al-Zahwari, kedokteran, Al-Idrisi, geografi, dan Abbas bin Firnas, teknologi penerbangan. Ketiga, kemajuan dalam seni, budaya, dan arsitektur. Arsitektur indah seperti Masjid Cordova dan Istana Alhambra menunjukkan perpaduan seni Islam dan Eropa. Musik dan sastra berkembang pesat melahirkan budaya toleransi dan kemakmuran bersama antara Muslim, Yahudi, dan Kristen. Selanjutnya, faktor-faktor kemunduran Islam di Andalusia. Pertama, konflik internal, perpecahan politik. Setelah runtuhnya kekhalifahan Umayyah Andalusia, wilayah terpecah menjadi negara-negara kecil Tawaif yang sering berperang satu sama lain. Lemahnya persatuan membuat kekuatan Islam mudah diserang musuh dari luar. Kedua, serangan dari luar, reconquista. Kaum Kristen dari utara Spanyol melakukan reconquista, penaklukan kembali selama beberapa abad.
Persatu wilayah Islam jatuh ke tangan mereka hingga Granada akhirnya ditaklukkan pada tahun 1492 Masehi oleh Raja Ferdinand dan Ratu Isabella. Menurunnya semangat ilmuwan dan moral. Setelah masa kejayaan, semangat menuntut ilmu dan inovasi mulai menurun. Para pemimpin lebih sibuk dengan kekuasaan dan kemewahan daripada pembangunan ilmu dan moral. Paham semuanya? Insya Allah Bu Guru. Alhamdulillah. Coba siapa yang bisa menyimpulkan apa faktor utama Islam di Andalusia? Saya Bu Guru. Boleh dijelaskan? Baik Bu Guru. Jadi faktor-faktor kemajuan Islam di Indonesia itu pemerintahan yang kuat dan stabil, kemudian perhatian terhadap ilmu pengetahuan dan pendidikan, yang ketiga kemajuan dalam seni budaya dan arsitektur Bu Guru. Luar biasa. Kalian bisa memahami dengan baik bahwa ilmu dan persatuan menjadi kunci kemajuan Andalusia. Kita belajar bahwa kejayaan akan bertahan jika umat Islam terus bersatu dan mencintai ilmu. Jangan sampai kita lalai seperti masa kemunduran Andalusia. Untuk tugas rumah, coba kalian cari gambar atau informasi tentang peninggalan Islam di Andalusia, lalu ceritakan di pertemuan berikutnya. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.